Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali di channel ini. Berikut ini adalah kisah seorang budak yang doanya selalu dikabulkan Allah secepat kilat. Kisah ini datang dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh sosok yang dikenal alim dan ahli ibadah itu adalah menetap beberapa hari di Mekah setelah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Suatu ketika, dalam lawatannya ke Mekah, kota suci umat Islam itu tengah dilanda paceklik. Hujan yang tak kunjung turun, memicu gagal panen. Melihat kondisi seperti itu, pemuka agama dan masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Abdullah bin Al-Mubarak pun tak ketinggalan turut serta dalam sholat tersebut. Namun, setelah selesai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak ada sama sekali tanda hujan akan turun. Sampai menjelang malam pun, kondisi awan tidaklah berubah. Akhirnya, keesokan harinya penduduk Mekah kembali melaksanakan salat istisqa, namun tetap nihil. Tidak ada pertanda hujan turun. Bahkan hingga salat istisqa kali ketiga dilaksanakan, hujan tak kunjung turun juga. Timbul niat dari Ibnu Al-Mubarak untuk sholat minta hujan sendiri di tempat yang sunyi. Tempat sunyi memisahkan diri dari orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebuah goa tujuannya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun, katanya dalam hati. Ia pun berjalan pelan-pelan saat orang masih berada pada tempat duduknya, di tengah-tengah lapang sambil memanjatkan doa-doa. Tempat yang ia tuju adalah perbukitan yang masih di sekitar Mekah. Setelah sampai pada sebuah bukit, dia menemukan sebuah gua yang lubangnya hanya bisa dimasuki satu orang dewasa dengan cara menyamping. Abdullah bin Al-Mubarak mengintip sedikit untuk mengetahui apakah di dalam bisa digunakan untuk salat. Namun setelah mengetahui ruang di dalam gua lapang, akhirnya beliau memutuskan untuk masuk dan salat istisqa. Namun baru saja Abdullah bin Al-Mubarak masuk, tiba-tiba pemuda berkulit hitam masuk ke dalam gua. Dari pakaian dan penampilannya, memang pemuda ini seperti seorang budak. Entah sengaja ataupun tidak, meski mengetahui di dalam gua sudah terdapat orang, pemuda itu tidak menyapa ataupun mengucapkan salam, layaknya orang yang beriman. Sang pemuda malah cuek dan langsung menunaikan salat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan salat istisqa selama 3 hari, tetapi engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya ia dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung, kemudian hujan turun dengan derasnya. Lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua, berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Ibnu Al-Mubarak tertegun melihat pemandangan itu, dan segera setelah tersadar, ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki perkampungan, dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Ia duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, sampai seseorang keluar. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Rumah siapakah ini?" Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan ben Fulan. Bisakah saya membeli budak dari dirinya?" Kata Abdullah lagi. Lelaki itu berkata, "Bisa dan silahkan masuk." Sang pemilik rumah menemui Abdullah bin Al-Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan. Tetapi ia berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lainnya?" "Baiklah," kata sang pemilik rumah sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. 1 atau 2 orang budak lagi ditunjukkan, tetapi Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya?" Tujuan utamanya adalah pemuda berkulit hitam yang ia jumpai di gua. Orang itu berkata, "Saya memang masih memiliki 1 orang lagi budak, tetapi ia sangat tidak pantas bagi tuan," katanya. "Mengapa?" tanya Abdullah. Orang itu berkata, "Karena dia seorang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya." Ibnu Al-Mubarak pun berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya." Budak itu segera didatangkan dan memang laki-laki hitam yang ditemuinya itu di dalam gua tersebut. Tampak kegembiraan di matanya dan segera ia berkata, "Aku ridho dengan orang ini, berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu pun berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu,
kata Abdullah bin Al-Mubarak yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Abdullah bin Al-Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja, tiba-tiba berkata, "Wahai Abdullah bin Al-Mubarak, mengapa engkau memilih aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Abdullah bin Al-Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya. Padahal ia belum pernah memperkenalkan diri, termasuk kepada pemilik sebelumnya. Namun, justru hal itu memperkuat dugaannya sebelumnya. Segera saja Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Bukan seperti itu. Justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika pemuda itu akan beranjak untuk berwudu, Abdullah bin Al-Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sandal, serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu salat 2 rakaat. Abdullah bin Al-Mubarak yang memang sengaja menguping, mendengar dia berdoa setelah sholat layaknya sedang bersyair ataupun berpuisi. "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata ataupun terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini, setelah rahasia hidupku diketahui," kata pemuda itu dalam doanya. Dan selang beberapa lama, Abdullah bin Al-Mubarak tidak lagi mendengar suara ataupun gerakan apapun. Maka ia masuk ke dalam kamar dan mendapati sang pemuda telah meninggal dunia. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat, hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang yang membantu dan mengiringi jenazahnya. Namun bagi Abdullah bin Al-Mubarak, kondisi tersebut justru dianggap sebuah penghormatan, karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan berikut ini adalah satu kisah lagi, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya selalu terkabul. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang diberi umur panjang. Beliau hidup di era Khalifah Ar-Rasyid dan menjadi sahabat terakhir dari kalangan muhajirin yang meninggal dunia. Selama hidupnya Sa'ad selalu terijabah setiap kali berdoa. Dikisahkan, di era Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas diamanahi jabatan sebagai pemimpin wilayah Kufah. Namun suatu hari terdapat penduduk Kufah yang mengeluhkan Sa'ad dan menyebutkan keburukannya. Umar tentu tak langsung percaya. Ia mengutus utusan untuk pergi ke Kufah dan menyelidiki tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan benar saja, sang utusan selalu mendapati orang-orang menyebut kebaikannya. Setiap kali tiba di masjid utusan tersebut mampir, kemudian bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak ada satupun masjid yang dilewati dan didatanginya, kecuali semua orang mengagumi kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga kemudian, si utusan tiba di sebuah masjid milik Bani Abbas. Di sana terdapat seorang bernama Usamah bin Qatadah, yang memfitnah Sa'ad, bahwasanya sang sahabat Nabi itu tak pernah mengikuti syariah, yakni perang yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah juga menuduh bahwasanya Sa'ad tak pernah adil dalam pembagian dan menetapkan hukum dengan batil. Sampailah kabar fitnah Usamah itu ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia pun kemudian berkata, "Demi Allah, aku benar-benar berdoa untuk 3 hal. Ya Allah, jika hambamu ini Usamah bin Qatadah berdusta, berdiri karena ria ataupun sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya dan hadapkanlah dia kepada cobaan." Sang perawi, yakni Abdul Malik bin Umair berkata, setiap kali dia Usamah bin Qatadah ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Aku adalah orang tua yang telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas." Abdul Malik lalu berkata, "Setelah itu aku melihatnya buta karena tua." Demikianlah tentang kisah seorang budak yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya tak pernah tertolak. Mudah-mudahan dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.